Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini yang kedua ya kita diskusi presentasi mahasiswa ya. Jadi yang sekarang ini kelas A ya. Siapa yang mau presentasi sudah disetujui? Silahkan dimulai. Waktu 50 menit termasuk diskusi. Baik Pak, kami dari kelompok 7 izin untuk share screen. Silakan. Belum. PPT-nya dong diituin. Ini kalian di kelas atau di rumah masing-masing? Di farmasi, Pak. Di farmasi. Semuanya satu kelas. Di rumah, Pak. Di rumah, ada yang di rumah ya. Udah bisa kok? Coba share screen. Yang mau share screen siapa? Saya Pak, bentar masih Oh iya. terhalang sama koneksi. Oh, oke. Bukan terhalang saya kan? Bukan, Pak. Ya, emang koneksi itu enak ya. Mau kerja kalau ada koneksi enak. Ada ordal. Bisa pakai hotspot. Maksudnya siapa yang mau hotspot? Ini kalau share screen tuh gimana ya? Kalau berat, off Share kamera juga boleh. Kalau berat. nanti nggak sih? Kita ke Zoom dulu share screen. Ya. Ya bisa aman. Nah, aku yang buka chat gitu. Oke, sudah OTW. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bahan presentasi kami yaitu modifikasi derivat ketokonazol KEOP supaya meningkatkan afinitas, lipofilitas, dan kelarutannya. Untuk anggotanya sendiri ada Ajrina Hasna, Veronica Friska, Vina Askia, Arif Tafean, dan saya Gisela Gita. Untuk pendahuluannya, jadi ketokonazol ini pertama-tama kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungi. Fungi adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Fungi mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap bahan organik dari lingkungannya, baik dari organisme hidup, parasit atau mati yaitu saprotrof. Nah, untuk antifungi sendiri atau anti jamur adalah zat atau obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dan mengatasi infeksi jamur pada makhluk hidup. Contoh infeksi jamur pada manusia termasuk kandidiasis atau infeksi kandida, kemudian dermatofitosis atau infeksi kulit, dan aspergillosis atau infeksi saluran pernafasan oleh aspergillus. Nah, ketokonazol sendiri adalah obat untuk membunuh dan mencegah bertambah banyaknya infeksi jamur tersebut. Ketokonazol ini dapat berupa sediaan oral maupun sediaan topikal. Untuk sediaan topikal digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada seperti panu, dan ketokonazol sebagai oral digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada mulut, vaginal, serta infeksi dermatofit seperti kuku dan rambut.
Ketoconazole bekerja dengan menghambat enzim sitokrom P450 14-alfa demitilase, dan enzim ini berperan dalam menghambat biosintesis trigliserida dan fosfolipid oleh jamur. Nah, pemberian ketoconazole secara sistemik ataupun topikal dapat memberikan efek samping yang serius. Adapun contoh efek samping yang dapat terjadi adalah gastrointestinal, penurunan sintesis kortisol, dan hepatotoksisitas. Oleh karena itu, pengembangan ketoconazole sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan mampu meningkatkan efektivitas obat ketoconazole itu sendiri dalam membunuh infeksi jamur dan mengurangi berbagai jenis efek samping yang dapat ditimbulkan. Adapun pengembangan obat ketoconazole yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan modifikasi pada struktur senyawa ketoconazole seperti yang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, ini ada beberapa urgensi kasus. Dari ketiga kasus ini, dari 3 jurnal yang kami temukan, mostly membahas tentang efek samping berupa hepatotoksisitas. Kemudian, untuk maaf Bapak, izin bertanya untuk kasusnya sendiri kami jelaskan juga atau bisa di skip saja Pak? Bisa di skip, bisa juga. Baik. Di skip. Baik, dari kasus yang telah disampaikan, kami mencari suatu modifikasi, jurnal modifikasi dan ditampilkan di layar. Nah, tujuan dari modifikasi kami ini adalah untuk mengurangi efek toksisitas pada senyawa sehingga terjadinya penurunan terhadap efek samping obat. Yang kedua adalah mengurangi terjadi resistensi obat ke jamur. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas obat ketoconazole dalam penggunaan sebagai antifungi. Dan adapun capaian modifikasi senyawa yang akan kami lakukan adalah didapatkan senyawa antifungi dengan efikasi lebih tinggi, toksisitas yang lebih rendah, caloric yang lebih tinggi, serta afinitas lebih tinggi terhadap enzim sitokrom P450 14 alpha demetilase pada si albica pada jamur si albican dengan menggunakan modifikasi dipenpropasan dari ketoconazole yaitu phosphokalkogenesis oxidase atau KO4. Next. Stop. Untuk device teman kami ada yang keluar Zoom-nya. Oh. KO4 adalah turunan baru ketoconazole yang disintesis melalui reaksi kimia yang melibatkan modifikasi pada gugus fosfatnya, yang memiliki mekanisme kerja yang mudah dan memblokir transferase 14 alpha demetilase dan dengan demikian menghambat produksi ergosterol dalam membran C. albicans. Turunan ini dapat menjadi senyawa anti jamur dan menjanjikan terhadap C. albicans. Di layar adalah contoh sintesis dari dipenprose atau KO4. Bisa dijelaskan? Secara garis besar mohon dijelaskan ya. Gimana reaksinya misalnya itu basah harus gimana, garis besarnya aja. Halo. Ya Bapak, saya izin untuk menjelaskan terkait sintesis difenilfosfan atau KLPF ini. Jadi kan itu di awalnya dari ketoconazole, lalu itu ada kondisi basah. Nah itu di gugus karboksilatnya itu lepas dan diganti dengan H. Lalu itu ada selanjutnya ditambahkan difenilfosfan ini disubstitusi, lalu di situ ada karboksilat, mana karboksilat? Itu gugus apa itu? maaf, Karboksilat.
Enggak gugus apa itu? Masa karboksilat? COCH3 itu apa? Keton, maaf, keton Bapak. Eh, COCH3, bukan ketonnya kan? COCH3 kan diganti menjadi H kan nanti. Jadi Iya. kalau karboksilat tadi itu hasilnya. Kalau senyawa awalnya kan asetil namanya. Jadi asetilnya itu nanti lepas kan, ketemu sama OH jadi asam karboksal kan, apa astat kan, CH3COOH ya. Jadi yang diganti itu bukan karboksilat tapi asetil namanya. Ini asetil itu sama OH menjadi karboksilat yaitu asam asetat. Oke, terus Ya, mohon maaf Pak, terima kasih koreksinya. ya. Selanjutnya disubstitusikan di fenilfosfan itu. Nah, selanjutnya kita karena memakainya oxide itu jadi P-nya itu ditambahkan oksigen. Se-nya Oke. itu oksigen di sini, G. Oke, lanjut. Nah, baik untuk selanjutnya sendiri adalah SAR dari ketokonazol atau struktur activity relationship-nya, yang dimana ini nanti akan menunjukkan hubungan antara struktur dengan aktivitas biologi maupun aktivitas farmakologi dari ketokonazol itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, itu digambar ada beberapa struktur ya yang diduga dan terbukti mempengaruhi aktivitas biologi dan farmakologi dari ketokonazol itu sendiri. Nah, dari yang pertama, gugus imidazol. Nah, kalau di sini kita bikinnya therapeutic effects beserta toxicity sekalian ya. Yang dimana gugus imidazol, dia memiliki efek terapeutik, yaitu aktivitas antifungi pertamanya dengan peran atau aktivitas atau cara menghambat enzim 14A demetilase yang dia milik enzim jamur atau CYP51 yang dimana nanti menyebabkan penurunan ergosterol dan kemudian perubahan membran sel jamur sehingga produksi dan replikasi dari jamurnya itu nanti terhambat. Nah, tapi gugus imidazol ini punya kekurangan atau toxicity terhadap kita atau manusia, yaitu gugus imidazol kurang spesifik dalam menghambat enzim CYP51 milik jamur, sehingga bisa juga berpotensi untuk menghambat enzim P450 lainnya, yang dimana dapat menyebabkan efek toksik. Nah, yang kedua ada cincin piperasin. Cincin piperasin ini memiliki efek terapeutik, yang dimana atom nitrogen pada cincin ini memberikan sifat basa, yang dimana nanti meningkatkan aktivitas anti jamur dari ketokonazol. Nah, substituen dengan gugus ETG ini meningkatkan aktivitas dan gugus EWG menurunkan interaksi dengan enzimnya. Nah, lalu untuk toxicity-nya sendiri dari cincin piperasin, modifikasi pada cincin ini dapat mempengaruhi farmakokinetik ketokonazol, seperti penyerapan, distribusi, metabolisme, serta ekskresi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi toksisitasnya. Next. Nah, yang ketiga ada cincin benzena. Untuk efek terapeutiknya sendiri, cincin benzena yang planar memungkinkan interaksi P dan P dengan molekul target. Dapat substituennya mempengaruhi lipofilisitas dan interaksi dengan target enzim. Sedangkan untuk toksisitinya sendiri, substituen tertentu pada cincin ini dapat meningkatkan toksisitas pada hati, yang merupakan salah satu efek samping utama dari ketokonazol itu sendiri. Nah, yang keempat ada cincin 1,3 dioksolan. Nah, untuk cincin 1,3 dioksolan ini, dia memiliki efek terapeutik untuk memberikan kerangka kaku pada molekul ketokonazol, yang dapat mempengaruhi konformasi molekul keseluruhan dan interaksinya dengan target enzim nantinya. Untuk toksisitasnya sendiri, modifikasi pada cincin ini dapat mempengaruhi stabilitas kimia ketokonazol dan potensi untuk membentuk metabolit yang bersifat toksik. Nah, yang terakhir sendiri ada cincin 2,4 diklorobenzena. Nah, untuk yang terakhir ini, ia memiliki efek terapeutik pada atom klorin cincin ini, meningkatkan lipofilisitas dari molekul, yang dapat meningkatkan penetrasi ke membran sel jamur tersebut.
Nah, untuk efek toksiknya itu sendiri, atom klorin dapat meningkatkan potensi toksisitas hati serta interaksi obat dengan obat lainnya. Oke, next. Oke. Selanjutnya yaitu ada usulan modifikasi. Jadi dari Bocor, harap struktur kami yaitu harap divinyl ini ya, phosphate. jangan bicara dulu. Yang bocor. Ya, lanjut. Jadi dari struktur yang telah kami temukan yaitu divinyl fosfan ini kami melakukan modifikasi di beberapa bagiannya untuk meningkatkan keefektivitasan dari molekul tersebut. Yang pertama adalah pergantian gugus imidazol dengan gugus triazol, di mana sesuai penelitian yang dilakukan oleh Teixeira et al. Pada tahun 2022 yang berjudul New Antifungal Agent with Azole Moieties, disebutkan bahwa pergantian gugus imidazol menjadi triazol ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu efikasinya sama dengan idazol, kemudian bioavailabilitasnya menjadi lebih tinggi, dan efek hepatotoksiknya menjadi lebih rendah. Yang kedua itu ada pergantian benzen ring menjadi senyawa AC17 atau adamantanamin, di mana adamantanamin ini merupakan derivat dari senyawa bernama adamantan. Nah, di sini AC17 ini merupakan analog struktural yang dekat dengan antivirus amantadin, tidak memengaruhi viabilitas jamur C. albicans, tetapi menyebabkan azol yang biasanya hanya bersifat fungistatik ini bisa menjadi fungisida. Jadi kombinasi antara AC17 ini dengan suatu azol itu mampu meningkatkan aktivitasnya dari fungistatik menjadi fungisidal. Kombinasi seperti kombinasi fluconazol dan AC17 juga menunjukkan peningkatan efikasi, yaitu nilai P-nya adalah 0,018 dibandingkan dengan fluconazol saja ketika lesi jamur dievaluasi. Itu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh Lafleur 2013. Yang ketiga ada substituen gugus halogen, di mana atom F ini memiliki tingkat elektronegatifan yang lebih tinggi daripada atom Cl. Berarti senyawa cenderung lebih polar dan memiliki ikatan yang lebih kuat dengan reseptor target dan dapat meningkatkan afinitasnya, lipofilitas, dan berpengaruh ke aktivitas biologisnya. Baik, selanjutnya setelah kami melakukan modifikasi, kami melakukan uji di Swiss ATME, yaitu uji sifat fisikokimia. Di sini kami bandingkan KEOP yang modified dan KEOP yang dari jurnal tersebut. Nah, di sini terlihat meskipun sama-sama molekular weight-nya itu lebih dari 500, artinya itu molekular weight-nya besar, namun lipofilitasnya ini KEOP modified di sini lebih baik. Selanjutnya, untuk larutan juga menunjukkan angka yang lebih baik dibanding KEOP sebelumnya. Lalu, di farmakokinetik, gaya absorpsinya tinggi, dan juga di sini untuk KEOP modified, Lipinski-nya itu terdapat satu violation yang dimana masih bisa memenuhi persyaratan rules of 5 Lipinski, sehingga molekul modified-nya bisa dinyatakan aktif secara oral. Oke, nah setelah kami melakukan analisis dengan Swiss ATME, sifat fisikokimia, kita melakukan molecular docking test dengan CBDOC. Di sini ada ikatan dari KEOP modified dengan protein yang kami uji. Di sini terlihat finaskornya didapatkan min 12, dan untuk yang KEOP asli ini didapatkan finaskor min 10,7. Oke. Karena tadi di molecular docking menunjukkan afinitasnya lebih tinggi, lalu kami melakukan drug toxicity test. Nah, di sini untuk KEOP yang dimodifikasi, dia diprediksikan LD50-nya itu 1343 mg per kilogram.
Nah, di sini berarti ditunjukkan jika KLP modified ini memiliki potensi toksisitasnya tuh lebih rendah dan dia tuh lebih baik daripada KLP. Namun untuk prediksinya itu lebih rendah karena KLP modified ini belum diuji secara in vivo. Sedangkan untuk KLP yang asli ini udah dilakukan uji dengan penelitinya sehingga prediksi akurasinya lebih tinggi gitu. Baik, untuk kesimpulan dari PPT ini bahwa senyawa KEOP dengan substitusi benzene menjadi AC17 atau ada mantanamin, gugus halogen Cl menjadi fluor, dan pergantian gugus imidazol menjadi triazol memiliki nilai afinitas yang lebih tinggi akibat sifat lipofilitas yang lebih baik, sehingga memungkinkan kemampuan antifungal yang bisa meningkat dari skala fungistatik menjadi fungisidal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan, bisa dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan ditanggapi. Grup atau kelas A, silakan bertanya. Belum ada? Kalau belum ada, coba tunjukkan apa di jurnal yang kalian acu, itu ada dockingnya enggak? Ada, Bapak. Bisa ditampilkan? Aku share screen Saya aja, bisa. ingin nengok validasinya. Jurnal yang Anda acu itu tervalidasi enggak metodenya? Coba. Baik, Bapak. Sebentar saya izin share screen. Karena tidak semua jurnal itu kadang-kadang tidak memperhatikan tuh ya. Kemarin saya dapat pesanan apa? Mendokengkan royal jelly untuk imun. Nah, tak tengok jurnal internasional tuh nggak ada validasinya. Kemudian targetnya juga untuk anti kanker loh. Ini imun, daya imun kok ya. Jadi kadang-kadang jurnal itu juga nggak mesti ya. Ini ada Maulida mau bertanya apa? Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 7 atas presentasinya. Misalnya saya ingin perkenalkan, saya Maulida Wulandari dengan NIM 5142116. Di sini saya ingin bertanya terkait senyawa ketoconazole modified yang telah dirancang kelompok 7. Itu dilakukan pergantian gugus imidazol menjadi gugus triazol. Yang mana dijelaskan bahwa pergantian gugus ini membuat efek hepatotoksik menjadi lebih rendah. Apakah dari kelompok 7 telah melakukan pengujian terhadap efek hepatotoksik dari senyawa ketoconazole modified dan membandingkannya dengan efek hepatotoksik pada ketoconazole yang asli? Terima kasih. Baik, Ya, terima silakan. kasih atas pertanyaannya. Saya dan kelompok kami izin untuk menampung pertanyaan terlebih dahulu. Ya, sambil menunggu itu, yang saya tanyakan tadi gimana? Ada nggak itu? Yang Anda share screen itu coba dicari RMSD-nya mana? Ada nggak? Di metode molekuler dockingnya. Kecil ya tulisannya. Bisa dibesarkan ya. Molekuler docking. Nah ini docking PDB-nya ya. PDB-nya kan kalian docking ulang ya. Berarti PDB-nya kalian pakai yang sama ya, 5FSA.
Oke, Bapak. Oke, studi di sini disebutin enggak ya validasinya? Booknya yang disebutin. Ketemu enggak validasinya? Validasi metode docking ketemu enggak di sini? Kayaknya kok enggak ada. Ya, kesimpulan ya. Saya belum menemukan ya. Nanti kalau kalian menemukan, oke, sambil dijawab nggak apa-apa. Nanti validasi prosedur mana? Ada nggak? Angkanya berapa validasi? Dia bilang melakukan validasi, tapi hasilnya berapa? Waiting for connection. Oke, lanjut dijawab dulu, nggak apa-apa. Ya, baik, dari kelompok kami izin menjawab pertanyaan dari Maulida. Oke, tadi kan ditanyakan hepatotoksik, karena di sini kami hanya melakukan uji in silico, jadi kami tidak bisa memberikan data yang spesifik terkait hepatotoksik. Namun dari jurnal yang kami acu, ya Neo Antifungal Agent with Azolomyetics pada tahun 2022, ini menyebutkan jika pergantian imidazol dengan triazol ini dapat meningkatkan bioavalitasnya lebih tinggi serta efek hepatotoksinya lebih rendah. Nah, tadi ditunjukkan dengan toksisitas, uji toksisitas yang kami lakukan di web itu senyawa yang kami ganti gugus imidazol dengan triazol itu menunjukkan jika dia berpotensi untuk menurunkan toksisitas gitu. Mungkin dari kelompok kami seperti itu. Bagaimana? Sudah puas? Baik, terima kasih kepada kelompok 7 sudah menjawab pertanyaan ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan, ada lagi yang bertanya?
Ya, silakan. Udah. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang akan bertanya. Tadi apa? Ada slide P ya itu. P 0,018. Apa maksudnya coba? Oh, dari software ya. P-nya didapat dari mana? Dari software atau apa? Baik, Pak. Untuk yang nilai P itu, jadi kami kan menemukan jurnal tentang yang ada mantanamin itu. Jadi di jurnal tersebut memang menyebutkan bahwa peningkatan efikasinya itu dilihat dari nilai P-nya yaitu 0,018. Dijelaskan nggak P-nya itu maksudnya didapat dari software atau dari apa? Dijelaskan nggak? Dalam konteks penelitian atau statistik tersebut, nilai P itu yang dimaksud adalah p-value, Pak, ukuran yang digunakan untuk menentukan signifikansi statistik dari suatu hasil. Nah, nilai P 0,018 itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan 1,8% bahwa hasil yang diamati terjadi secara kebetulan. Jika hipotesisnya 0 benar. Karena nilai p-value ini lebih kecil 0,05, biasanya dianggap bahwa hasil tersebut signifikan, yang berarti ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada efek atau perbedaan yang sebenarnya. Gitu, Pak. Jadi P yang dimaksud itu p-value-nya. Ada hubungannya nggak dengan alfa dalam statistik itu? Kesalahan itu ada nggak atau beda? Kalau dalam statistik kan ada kan kepercayaannya misalnya 95%, berarti yang 5% berarti ada yang salah gitu. Nah, P di sini itu ada hubungannya nggak dengan itu? Enggak. Ini jurnal aslinya. Oke, baik. Saya lanjut pertanyaan berikut. Jadi tadi kan saya nggak nemukan ya di jurnal itu validasi, walaupun tadi kayaknya ada kata-kata validasi, tapi kok mungkin karena saya belum ketemu ya, mungkin kalian udah nemukan. Nah, pertanyaan saya, kalian kan docking ulang dengan software yang berbeda. Nah, targetnya sama ya, tadi kodenya PDB tadi. Nah, pertanyaan saya, metodenya divalidasi tidak? Jadi kebanyakan yang presentasi kalau saya tanya validasinya tidak ada ya. Padahal validasi itu hal yang sangat penting dalam docking. Docking tanpa validasi itu sebenarnya nggak ada artinya ya. Valid enggak docking kita itu. Jadi apapun hasilnya kalau nggak tervalidasi ya sama berarti kebenarannya masih dipertanyakan begitu. Jadi saya anjurkan kalau docking itu yang perlu diutamakan adalah validasi. Termasuk Anda membaca jurnal. Ada jurnal docking, Anda cari ada validasinya enggak? Nah kalau nggak ada ya berarti itu ya memang tidak semua teliti gitu ya. Dan banyak ya. Ada beberapa jurnal yang saya tengok itu nggak ada validasinya ya. Seperti tadi saya contohkan, saya dapat pesanan mendokengkan Royal Jelly untuk imun, daya tahan. Ada jurnal bahasa Inggris internasional gitu kan. Loh ini kok daya tahan tubuhnya kok kode PDB-nya untuk kanker. Kan beda daya tahan dengan untuk obat kanker kan. Nah, padahal ternyata ada setelah saya cari ya. Terus ada lagi
selain apa? Selain tidak pas untuk target, kok nggak ada validasinya. Nah, jadi nggak saya pakai itu. Akhirnya ya saya pakai malah punya saya sendiri. Saya pernah bimbing daya imun dengan Prof. Ediati yang memang profnya bagian imun, ya S2-nya ternyata malah itu kode PDB-nya yang pas karena dia untuk daya imun ketahanan tubuh. Sehingga selama ini dikenal kalau katanya kalau kita mengkonsumsi vitamin C itu katanya lebih tahan untuk penyakit. Jadi vitamin C selama ini untuk daya tahan. Nah, jadi kita bandingkan dengan vitamin C misalnya gitu. Jadi sekali lagi yang paling utama adalah validasi ya. Dalam mendongengkan itu validasi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat slide kalian itu tadi kan untuk tujuan tadi kalau nggak salah untuk mencegah resistensi. Nah, itu resistensinya terhadap apa? Yang kalian maksud resistensinya terhadap obat apa? Terhadap derivat ketonazol atau yang lain? Jadi sebenarnya untuk antifungal sendiri kita memang dari awal mencarinya ketokonazol, Pak. Nah, ternyata memang banyak jurnal yang menyebutkan bahwa ketokonazol itu sudah banyak yang resisten gitu. Nah, terus kami juga mencari jurnal tentang docking dari ketokonazol sendiri dan kita mendapatkan ada dipenyl fosfan ini yang merupakan hasil docking dari ketokonazol tersebut. Jadi yang jurnal itu apa? Apa tadi yang Anda sebut terakhir tadi? Di apa? Di fosfen. Nah, di fosfen itu kan Di ada fosfen jurnal. oxide. Ada jurnal yang Ya. mendongengkan itu gabung dengan molekul ketokonazol atau enggak? Maksudnya disambungkan ke ketokonazol. Kalau ide Anda kan disambungkan ke ketokonazol. Kalau jurnal tadi itu dongengnya sendiri atau nyambung ke ketokonazol? Dockingnya itu kayak protein di mana di situ tuh ada teks dengan obat prosaconazole. Kalau saya prosaconazole itu mekanisme aksinya mirip dengan ketoconazole. Di sini mencari afinitas di mana derivatnya itu bisa menggantikan obat yang aslinya gitu, Pak. Ya. Jadi coba Anda tampilkan strukturnya tadi, strukturnya. Struktur kalian itu yang ide kalian itu. Apa? PowerPoint-nya, Anda tampilkan yang idenya tadi. Itu belum ke share screen. Karena di sini ada yang penting ya, prinsip yang penting ya. Anda tampilkan strukturnya yang ide kalian. Bisa. Ini aja lah. Kok bisa lagi? Bisa dibesarkan yang slide tadi. Yang PPT tadi ada tuh. Hah? PPT Anda tadi kan ada yang ini yang apa? Usulan modigen. Nah itu. Coba tadi ada slide yang apa? Dari ketokonazol terus ke ide saudara tadi coba biar ada pembandingnya. Sintesis. Dari Nah, ketokonazol. yang KE itu ketokonazol ya. Iya, Pak. Terus yang punya kalian KEP. Ya, kita sempurnakan yang KEOP. Nah, oke. Jadi di sini tadi saya dengar ada yang resisten terhadap ketokonazol kan? Benar enggak? Benar. Yeah. Terus kalian tadi tujuannya adalah mencegah resistensi yang nomor 2 tadi. Nah, saya tengok di sini Anda menyambungkan
menyambungkan dengan struktur yang dimana yang disambungkan itu ketokinasol. Nah, jadi kalau seperti ini tetap aja resisten ya, karena ini prinsip penting ya. Jadi kalau masih mengandung kerangkanya dimodifikasi tetap aja dia resisten ya. Nah itu jadi termasuk alergi. Jadi alergi sama resisten itu mirip. Mirip dalam arti apa? Kalau kita untuk menghindari nggak bisa dengan memodifikasi molekul, harus mengganti molekul ya. Jadi kalau seperti ini, jadi tujuan yang kedua tadi nggak bisa ya. Kalau yang selanjutnya mungkin bisa, tapi yang tujuan kedua mencegah resistensi, di mana banyak yang resistensi terhadap ketokinasol, terus kalian struktur dasarnya ketokinasol terus ada sambung, tetap aja resistensi ya. Jadi harus harus tidak ada gugus ketokinasolnya begitu. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya saya cek tadi ketokinasol itu kalau nggak salah 10 tabletnya itu 5.000 ya. Jadi satunya kira-kira kalau udah di pasaran 500 perak ya. Nah, pertanyaannya ini untuk ke depan ya. Kalau untuk diskusi gini sebenarnya nggak masalah. Untuk ke depan yang benar gitu. Untuk menciptakan obat baru, kalian harus memikirkan harganya. Nah, harganya yang yang struktur yang Anda sambungkan itu ada nggak di Indonesia? Impor atau enggak? Harganya mahal atau enggak? Jadi memang ini kita kan belajar ke depan ya, bukan hanya untuk nyari nilai ya. Tapi harapan kita itu sebenarnya Indonesia ini akan bisa menjadi kemandirian bahan baku obat. Nah, sehingga modifikasi itu tidak hanya di atas kertas tapi applicable. Bisa enggak kita lakukan? Bisa enggak kalian menjadi penemu obat ya. Jadi saya itu sebenarnya pengen ya, saya kan ngajar desain obat. Nah, saya itu pengen kalau di Indonesia ini belum memungkinkan menjadi penemu obat, saya itu sebenarnya berharap ada mahasiswa farmasi ya, alumni Fakultas Farmasi misalnya belajar ke luar negeri ya, terus nanti dia kenalan dengan industri farmasi, terus dia diserai tugas menemukan obat, terus dia bekerja sama dengan Fakultas Farmasi UGM, terus ujung-ujungnya nanti ada alumni farmasi UGM yang menemukan obat terkenal di dunia. Tapi kayaknya kok belum bisa seperti itu ya. Jadi maksud saya kalau di Indonesia ini tidak memungkinkan, itu kalian itu bisa ke luar negeri mendekati industri-industri sehingga bisa bekerja sama. Ada salah satu alumni ya dari UMI ya, Universitas Makassar, Muslim Indonesia, itu dulu sama-sama masuk 106 inovasi Indonesia. Sekarang dia S3 di Jerman. Beasiswanya itu yang membiayai bukan kamu tapi industri farmasi. Nah, saya harapannya seperti itu sehingga dia itu nanti, tapi nggak tahu ya, dia itu harapannya pulang ke Indonesia terus nanti merangkul orang-orang farmasi Indonesia sehingga Indonesia itu ada kontribusi dalam penemuan obat ya. Jadi maksud saya seperti itu. Tapi ternyata selama ini saya mengikuti webinar-webinar itu ada yang mengatakan penemuan obat itu sebenarnya kuncinya di mana? Kuncinya di suatu jalan. Jadi ada antara peneliti dan investor itu ada jalan, namanya lembah kematian. Banyak orang gelundung di situ. Jadi saya selama ini fokusnya ke situ, bagaimana supaya saya bisa nyebrang lembah kematian tidak gelundung. Ternyata saya udah bisa, tapi ternyata bukan di situ masalahnya ya. Ternyata masalahnya bukan ketemu investor, tapi bagaimana investor itu bisa menggunakan uangnya sendiri. Selama ini tidak ada orang bahas ke situ, karena anggapannya kalau sudah investor punya uang sendiri itu ya gampang menggunakan. Yang saya alami enggak. Yang saya alami udah ketemu investornya banyak uang, nggak bisa ngambil uangnya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu terjadinya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri, insya Allah enggak. Kalau di Indonesia itu punya uang banyak, mau ngambil uang nggak bisa, ya, gitu. Silakan pertanyaan yang berikutnya.
Tapi kalau mau nanggepi boleh ya, misalnya, oh saya baca jurnal ini Pak ya. Jadi kita belajar ya. Jadi nggak mesti yang saya sampaikan benar, enggak. Kalau kalian punya pengalaman bisa disampaikan seperti itu. Silakan. Baik, apakah ada yang mau memberi tanggapan atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nah, sedikit lagi tadi sebenarnya rule of five itu sebenarnya ada yang seperti ini ya, mencantumkan ada 5 aturan, padahal sebenarnya ada juga yang mencantumkan sebenarnya 4. 4 karena apa? Karena pakai angka 5 semua sehingga terkenal hukum yang 5. Nah, jadi nanti bisa dicek lagi yang benar yang mana ya. Yang setahu saya itu rule of five itu ada 4, cuma pakai angka 5 semua. 500, 5, 2 kali 5. Nah, sehingga terkenal dengan rule of five. Tapi kadang-kadang kok ditambah dengan surface area, angkanya nggak 5. Nah, tapi nomor urutnya 5. Nah, itu jadi bisa dicek lagi. Karena sekarang ini banyak yang di internet itu semuanya masuk ya. Yang benar masuk, yang salah masuk. Yang menyedihkan kan kalau yang benar malah digeser sama yang salah ya. Nah, itu yang mengkhawatirkan ya. Nah, sekali lagi, nanti mudah-mudahan kemarin kalau nggak salah grup A juga ya. Grup A yang siapa? Ada Sekar di sini ya. Nah, mudah-mudahan nanti Sekar kalau presentasi berikut sudah memikirkan validasi ya. Validasi ya. Jadi apa? Karena kalau docking tanpa validasi itu sebenarnya kalau istilah kita itu apa? Omon-omon gitu. Omon-omon dalam tanda kutip. Nah, silakan. Ada pertanyaan? Pernyataan boleh, masukan boleh ya. Jadi tidak harus bertanya ya. Bisa menambah ya, menambah. Kalau kita webinar atau seminar atau apa itu ya, ada itu tipe orang dia itu sebenarnya nggak tanya, udah tahu, tapi nanyanya panjang banget. Sebenarnya dia menjelaskan yang dia ketahui. Boleh sebenarnya. Jadi tidak harus bertanya, bisa juga menambahkan gitu. Silakan. Gimana? Ada yang ditanyakan? Presenter juga boleh nanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan ditutup. Kita lanjut ke makalah kedua. Baik, terima kasih Bapak dan juga teman-teman sekalian sudah mendengarkan presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dari kelompok kami. Kami, kelompok 7, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikut. Baik Pak, kelompok kami izin tidak bisa satunya Pak. Ya, silakan. Udah bisa tuh. Nah, ya. Jam 11 kan? Jam 10. Nggak ada yang sama kan dengan kelas B dan C. Mereka kayaknya ada juga ya yang chloroquine atau quinin mungkin ya. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Mudah-mudahan nggak sama dengan grup kelas yang B dan C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi dengan topik kami Structure Activity Relationship dari antiprotozoal dengan judul diskusi kami ini modifikasi struktur sebagai antimatter.
Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, Maulida Wulandari, kemudian Kenanza Aisyah Himawan, Nabilah Konitah, Dela Anggun Nurhanisa, dan Nashwa Olivia Ake. Sebelum membahas lebih lanjut tentang topik diskusi kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang protozoa. Protozoa adalah mikroorganisme eukariotik uniseluler yang memiliki nukleus yang membatasi membran dan organel dalam selnya. Protozoa sangat beragam dan hidup di berbagai lingkungan akuatik dan terestrial di seluruh dunia. Lebih dari 50.000 spesies yang telah diketahui dan sebagian besar merupakan organisme yang hidup bebas. Pada tahun 1985, Society of Protozoa skema mendistribusikan protozoa ke dalam 6 filum, yakni 2 diantaranya filum Sarkomatigospora dan Apicomplexa merupakan spesies terpenting yang menyebabkan penyakit pada manusia. Berikut ada klasifikasi berdasarkan morfologi yang diperoleh lewat pengamatan melalui mikroskop cahaya. Yakni ada 6 filum. Yang pertama filum Sarkomatigospora, yang terdapat 2 filum Matigospora dan Sarcodina, kemudian filum Apicomplexa, Mycospora, Pseudospora, dan anuklasifikasi. Pada filum Apicomplexa terdapat Plasmodium yang merupakan penyebab antimalaria, yang akan kami bahas pada slide berikutnya. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa protozoa itu telah diidentifikasi lebih dari 50.000 spesies dan hidup secara bebas. Protozoa sendiri juga mempunyai gaya hidup parasit dan bersifat patogenik bagi manusia. Diperkirakan 1,5 miliar manusia melawan infeksi protozoa dengan penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium sp sendiri dapat mengakibatkan 500 juta kasus klinik setiap tahunnya. Contoh infeksi manusia lainnya yang berkaitan dengan etologi protozoa antara lain toxoplasmosis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii, Chagas disease yang disebabkan oleh Trypanosoma cruzi, dan lainnya. Meskipun ada permintaan atau demand yang tinggi terhadap obat-obat anti protozoa, terutama obat yang terjangkau di negara maju, intensif untuk mengembangkan obat tersebut itu masih sedikit. Oleh karena itu, industri farmasi telah berinvestasi di bidang vaskular, di mana pendapatannya lebih tinggi. Seperti yang diketahui pada tahap di bawah, bahwa membangun obat itu banyak di vaskular, anti-infeksius, dan anti-parasit. Karena sedikitnya pengembangan obat-obat anti protozoa, khususnya golongan obat anti malaria, membuat kelompok kami tertarik untuk memilih golongan obat tersebut untuk pelajari mekanisme aksi, serta modifikasi struktur sehingga menghasilkan efek yang lebih poten atau mengurangi resiko toksisitas obat. Oke, baik. Selanjutnya, telah disebutkan dan kita memilih topik anti malaria. Sebelumnya anti malaria itu juga memiliki beberapa parasit penyebabnya, seperti Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium oval, dan Plasmodium knowlesi. Di mana Plasmodium falciparum merupakan parasit yang memiliki periode infeksi yang lebih pendek dan juga parasit yang paling banyak menyebabkan kematian. Dapat kita lihat pada gambar di kanan, itu adalah siklus hidup parasit Plasmodium, di mana ada stadium mosquito, itu sebagai siklus seksualnya. Itu sebagai siklus aksesualnya. Kalau di human state itu ada liver state juga blood state, di mana liver state itu dimulai saat sporozoid terpenetrasi di sel, lalu itu atau pematangan skizon, jaringan skizon. Jaringan skizon ini akan mengeluarkan merozoid. Lalu selanjutnya pada stadium blood itu skizon akan membentuk cincin dan akan menjadi si tropozoid. Dan tropozoid ini akan tergametisasi. Nah, sel darah yang terinfeksi ini akan menginfeksi sel darah yang sehat. Dan seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, hampir semua agen anti malaria itu efektif terhadap stadium eritrosit seksual dari parasit malaria. Nah, beberapa obat dalam kelompok ini itu meliputi amodiaquin, chloroquine, mefloquine, halocantrine,
lumefantrine, artemether, dan juga proguanil. Di mana kelompok kami ini lebih khusus ke kloroquine karena kloroquine itu memiliki kelebihan seperti yang mudah, efikasi yang tinggi, harga yang terjangkau, dan sintesisnya yang cost efektif. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi dari kloroquine, tapi sebelumnya saya akan membahas mengenai jalur metabolisme parasit Plasmodium falciparum yang ditarget oleh kloroquine. Jadi parasit Plasmodium falciparum memasuki sel darah merah inang, kemudian menguptake dan mendegradasi hemoglobin di vakuola makanan. Ini katanya kecil. Jadi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai mekanisme aksi dari kloroquine. Tetapi sebelumnya kita akan membahas mengenai jalur metabolisme parasit Plasmodium falciparum yang ditargetkan oleh kloroquine. Jadi Plasmodium falciparum ini akan memasuki sel darah merah inang, kemudian menguptake dan mendegradasi hemoglobin di vakuola makanan. Di vakuola makanan, hemoglobin didegradasi oleh protease untuk menyediakan pasokan asam amino. Selain asam amino, dari degradasi hemoglobin juga dihasilkan produk samping berupa iron 2-hem yang toksik. Pada kondisi normal, iron 2-hem didetoksifikasi dengan dioksidasi menjadi iron 3-hematin, lalu dipolimerisasi menjadi beta-hematin atau hemozoin yang merupakan pigmen inert. Efek dari kloroquine ini didapatkan dari konsentrasi kloroquine yang merupakan basa lemah tinggi di vakuola makanan yang asam dan kemampuannya berikatan dengan iron 3-hematin sehingga iron 3-hematin tidak dapat diubah menjadi polimer beta-hematin. Kompleks dari kloroquine dan iron 3-hematin yang bersifat interaktif membran ini berpotensi toksik bagi parasit. Selanjutnya adalah struktur activity dari kloroquine. Kloroquine terdiri dari beberapa gugus aktif, yaitu yang pertama gugus farmakopor dari kloroquine, yaitu 4-aminoquinolin yang berfungsi untuk berikatan dengan hematin. Kemudian ada gugus klorin yang merupakan electron withdrawing group yang dibutuhkan untuk menghambat pembentukan beta-hematin. Kemudian ada grup amina tersier dan nitrogen quinolin yang dibutuhkan untuk akumulasi pada vakuola. Selanjutnya adalah permasalahan dari kloroquine sendiri. Jurnal yang kami temui, dalam 1 dekade ini mulai muncul strain Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Resisten ini diukur berdasarkan prevalensi dari tingkat keparahan dari kegagalan pengobatan, yaitu muncul kembali parasit yang secara genetik identik dalam darah setelah pengobatan awal. Untuk mengurangi resistensi kloroquine, dilakukan kombinasi kloroquine dengan primaquine, akan tetapi dalam praktiknya perusahaan primaquine jarang dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hemolisis. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut dilakukan peningkatan pemantauan terhadap penurunan efektivitas obat. Ini mekanisme resistensi dari kloroquine. Itu disebabkan oleh 2 hal, yaitu mutasi pada PFCRT atau Plasmodium falciparum chloroquine resistant transporter, dan yang kedua disebabkan oleh mutasi pada PFMDR transporter atau P-glycoprotein 1. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang mutasi pada PFCRT. Jadi PFCRT merupakan protein yang sangat polimorfik dengan lebih dari 20 titik mutasi telah diidentifikasi. Namun, mutasi penting pada resistensi kloroquine secara in vitro yaitu mutasi K76T. Mutasi pada PFCRT meningkatkan afinitasnya dengan kloroquine yang bermuatan 2+, di mana hal tersebut meningkatkan laju ekskresi kloroquine yang bermuatan 2+ dari vakuola makanan. Yang kedua yaitu mutasi pada PFMDR1 transporter atau Plasmodium falciparum multidrug resistant 1 transporter. Ini mentransfer kloroquine ke dalam vakuola makanan. Pada PFMDR1 transporter ditemukan mutagen mengurangi kemampuannya mentransfer kloroquine ke dalam vakuola makanan. Namun, mutasi pada PFMDR saja tidak cukup untuk menyebabkan resistensi kloroquine.
Oke, berdasarkan beberapa masalah dari kloroquine, di sini kita terdapat solusi. Sebelumnya dari jurnal yang kita temui itu terdapat 2 senyawa turunan kloroquine yang telah disintesis dan juga diteliti aktivitasnya terhadap strain Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Jadi untuk senyawa yang pertama ini adalah SAR 116-242 atau PA1103 yang merupakan suatu hybrid dari trioxaquine dan kloroquine. Nah, senyawa ini memiliki 2 farmakofor, yaitu cincin aminoquinolin itu dari kloroquine itu sendiri, dan 1,2,4-trioksan itu dari trioxaquine. Nah, senyawa ini juga mempunyai aktivitas anti-malaria yang sangat baik untuk melawan strain Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Selain itu, senyawa ini mempunyai bioavailabilitas yang baik dan toksisitas yang rendah. Lalu yang kedua, terdapat kloroquine primaquine hybrid, yaitu CQ-PQ hybrid, yang merupakan suatu senyawa yang disintesis dengan cara menghybrid kloroquine dan primaquine menggunakan linker berupa selena atau dimethylbenzeno. Nah, linker ini merupakan suatu linker aromatik, dan CQ-PQ hybrid ini mempunyai aktivitas yang sangat baik terhadap semua tahapan parasit Plasmodium falciparum, itu terdapat liver stage dan juga food stage-nya. Selain itu juga senyawa ini teruji untuk melawan strain Plasmodium falciparum. Nah, ini terdapat gambar dari CQ-PQ-nya dan juga dari senyawa SAR 116-142. Dan gambar yang atas ini terdapat primaquine motif yang dihubungkan oleh suatu linker yang dihubungkan juga dengan kloroquine motif. Lalu berdasarkan 2 turunan kloroquine yang terdahulu ini, kita akhirnya menciptakan suatu analog kloroquine guna meningkatkan aktivitasnya melawan strain Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Jadi senyawa referensi kami ini ada kloroquine trioxaquine hybrid dan juga kloroquine primaquine hybrid. Nah, nama senyawa kita adalah dikloroquine, yaitu 2 senyawa yang digabungkan dengan suatu linker dimethylsikloheksana. Nah, pemilihan dimethylsikloheksana sebagai linker ini dikarenakan linker ini mempunyai stabilitas metabolik yang dapat diterima. Tadi sudah menentukan senyawa yaitu dikloroquine, kita melakukan analisis menggunakan web. Nah, ini salah satunya menggunakan Swiss drug design pada analisis Swiss ACME. Kita mendapatkan data-data untuk memenuhi Lipinski Rule of Five, di mana Lipinski Rule of Five sendiri itu digunakan untuk memprediksi senyawa obat melalui sifat psikokimia agar dapat diadministrasikan secara oral. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa molecular weight-nya itu memenuhi, yaitu kurang dari 500 gram per mol, lalu number of rotatable bonds-nya itu juga kurang dari 10, berhidrogen bond acceptornya itu kurang dari 5, lalu hidrogen bond donors-nya itu kurang dari 5. Namun di sini ada yang tidak memenuhi, yaitu pada nilai M lebihnya itu lebih dari 4,15. Nah, sesuai dengan jurnal yang kami baca, senyawa untuk obat oral itu tetap memenuhi apabila persyaratannya itu tidak melanggar lebih dari 1 kriteria. Jadi dapat dikatakan bahwa senyawa dikloroquine kami memenuhi Lipinski Rule of Five. Lalu selanjutnya juga dilakukan analisis aktivitas biologis menggunakan webpage online. Di sini kita mendapatkan nilai PAPI terhadap aktivitas biologis pada antiprotozoal dan juga antiprotozoal di Plasmodium. Dapat dilihat bahwa nilai PA itu lebih tinggi daripada nilai PI. Hal ini dapat dikatakan dikloroquine ini memiliki potensial yang lebih besar untuk menunjukkan aktivitas antiprotozoal yang diprediksikan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu modifikasi obat kami bernama dikloroquine yang merupakan hybrid kloroquine dengan kloroquine. Tujuan dari modifikasi kloroquine menjadi dikloroquine yaitu untuk menciptakan obat poten yang dapat melawan strain Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Ide hibridisasi obat antiplasmodium didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hybrid obat antiplasmodium memiliki aktivitas terhadap Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Obat modifikasi ini tidak melanggar lebih dari 1 kriteria Rules of Five Lipinski, yang artinya obat ini dapat aktif secara peroral. Selain itu, dikloroquine memiliki potensial yang lebih besar untuk menunjukkan aktivitas antiprotozoal. Lalu dilakukan uji preklinik dan uji klinik pada tahap selanjutnya untuk membuktikan bahwa dikloroquine mempunyai aktivitas terhadap strain Plasmodium falciparum yang resisten kloroquine.
Berikut merupakan referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, bisa dimulai dulu pertanyaannya. Oke, makasih untuk kelompoknya Dela. Jadi aku mau tanya, kan kalian modifnya itu uh, hibridisasi. Nah, kenapa kalian milih untuk menghibridisasi? Nah, keuntungannya itu apa daripada cuman memodif secara simpel si kloroquine kayak cuman mengikuti fungsi dari alkili gitu. Makasih. Baik, terima kasih Lala. Kita izin menampung pertanyaan dulu ya, Pak. Untuk selanjutnya, mungkin Mustika bisa menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Mustika Devi Asmara dengan NIM 2351436 FA 13864. Izin bertanya, kan kalian menghibridisasi kloroquine tersebut ya. Nah, mau bertanya tentang bagaimana efektivitas dari dikloroquine yang kalian usulkan modifikasinya jika dibandingkan dengan kloroquine secara sendiri yang bukan hibridisasi pada strain Plasmodium falciparum yang sangat resisten terhadap kloroquine. Terima kasih. Baik, selanjutnya Devi. Baik, terima kasih sebelumnya atas presentasinya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Devi Vitasari dengan NIM 2351595 FA 13895. Saya izin bertanya, tadi kan dari kelompok 8 sendiri sempat melakukan analisis menggunakan Swiss ATME terhadap molekul yang sudah dimodifikasi. Nah, sebelumnya apakah teman-teman juga melakukan analisis Swiss ATME dari senyawa penentunya ya? Terus kalau misalnya sudah dilakukan, ada perbedaan karakteristik dari segi kimianya. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Untuk Belva. Baik, terima kasih kelompok 8. Saya izin bertanya, sebelumnya kan kalian menjelaskan di mana penambahan dimetilsikloheksana ini meningkatkan stabilitas metabolik. Nah, bisa dijelaskan atau enggak kayak stabilitas metaboliknya itu seperti apa, dan apakah ada hubungannya dengan sel struktur kloroquinon yang sudah dijelaskan sebelumnya juga? Terima kasih. Terima kasih kembali, Belva. Baik, untuk Vina, boleh disampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vina Askia dengan NIM 514139. Di sini saya izin bertanya terkait senyawa turunan SAR 116242 itu tadi disebutkan memiliki aktivitas antimalaria yang melawan strain P. falciparum yang resisten. Nah, di situ disebutkan jika bioavailabilitas dan toksisitasnya itu rendah. Itu dibuktikan dengan uji apa dan bagaimana validasinya dari hasil tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Vina. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya, Pak.
Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin menjawab punya Bimala dulu. Jadi tadi kan pertanyaannya kenapa kita memodif hibridisasinya, kenapa milih itu, lalu keuntungannya apa daripada cuma ngemotif secara simpel si kloroquine-nya. Nah itu eh, kami izin menjawab. Jadi kita memilih untuk melakukan hibridisasi itu karena terkait dari permasalahan resistensi kloroquine. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, berdasarkan jurnal penelitian yang telah kita tampilkan sebelumnya, bahwa senyawa antiplasmodium itu ketika dihibrid kan akan menghasilkan dua farmakofor. Nah, itu kita dapat memberikan hipotesis bahwa kemungkinan untuk melawan strain si Plasmodium falciparum ini, em, falciparum yang resistensinya lebih tinggi ini lebih lebih efektif gitu. Dan mengapa kita tidak mengubah algenya saja seperti itu? Sebenarnya sebelumnya kita juga mau melakukan itu. Dan itu tapi kita tidak menemukan jurnal yang bisa membahas pengubahan alkyl itu bisa untuk mengurangi resistensi si kloroquine itu. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Mustika mengenai efektivitas di kloroquine jika dibandingkan dengan kloroquine terhadap Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Jadi untuk sekarang kita belum bisa membuktikan secara langsung karena kita belum melakukan uji in vivo dan in vitro. Tapi dari jurnal-jurnal yang saya baca sebelumnya, dengan menghybrid molekul ini kita bisa mengatasi strain Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine. Jadi sebenarnya itu kita juga sudah melakukan uji in silico, tapi karena penyebab resistensinya itu yang paling berpengaruh itu dari mutasi pada PFCRT itu, tapi kita tidak bisa menemukan PFCRT di PDB yang berikatan dengan ligan 4 aminoquinolonnya itu. Jadi kita tidak bisa melakukan dockingnya. Seperti itu. Terima kasih. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Untuk pertanyaannya tadi, apakah kami juga melakukan analisis Swiss ADME dari senyawa penuntun? Dan apakah ada perbedaan karakteristik fisikokimianya? Nah, senyawa penuntun yang kami gunakan di sini kan adalah kloroquine. Kami juga melakukan analisis Swiss ADME dari kloroquine tersebut. Berdasarkan analisis Swiss ADME yang kami lakukan, itu perbedaan signifikannya itu hanya pada log M-log P-nya. Pada di kloroquine ini kan M-log P-nya itu lebih dari 4,15, sedangkan untuk kloroquine itu 3,20. Nah, tapi berdasarkan ini juga senyawa untuk obat oral itu memenuhi persyaratan jika tidak melanggar lebih dari satu kriteria. Nah, jadi tuh tetap kesimpulannya tuh kalau di kloroquine itu bisa memenuhi persyaratan untuk obat oral. Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Belva, yaitu terkait modifikasi metabolik pada dimetilsikloheksana itu kenapa dia bisa meningkatkan metabolik. Nah, jadi berdasarkan salah satu jurnal yang kami baca, yakni tentang triosakuin klorokuin analog, ya ini disintesis senyawa SAR116242 yang mempunyai lingkar sikloheksana. Nah, pada keberadaan lingkar sikloheksana ini dapat meningkatkan stabilan metabolik dibanding pada triosakuin yang hanya mempunyai rantai alifatik. Kestabilan ini terjadi pada medium asam, yaitu vakuola makanan. Ada pertanyaan? Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang dapat membantu menjawab? Untuk Belva, apakah jawaban saya sudah menjawab? Oh iya, sudah. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, saya izin menjawab satu lagi Oh pertanyaan ya, dari baik. Jadi di sini pertanyaannya adalah uji tentang SAR 116. Ini saya izin share screen tentang jurnal yang kita pakai. Jadi pertama-tama, bentar. Jadi di sini kita sudah memakai satu jurnal. Jadi di sini sudah dilakukan beberapa uji juga, yaitu uji in vivo. Jadi di sini saya ingin meng-highlight tentang aktivitasnya terhadap parasitemia dengan modul rodent. Jadi untuk senyawa kita ini SAR 116.242 ini telah diadministrasikan secara fixed dose dengan dosisnya itu 25 mg per kg setiap harinya. Nah, dengan perbandingan juga obat-obatnya sudah ada, itu ada kloroquine, terus juga ada mefloquine. Nah, untuk dievaluasi ini didapat juga konsentrasi molar yang sama untuk digunakan pada SAR 116.242 untuk memberikan suatu comparison atau perbandingan yang langsung. Untuk satu dosis ini terdapat dari beberapa antimalaria itu juga diberikan kepada tikus yang mempunyai strain yang resisten terhadap si kloroquine. Nah, dengan parasitemia level ini sekitar 40%. Nah, di sini juga SAR kita ini telah dinyatakan poten untuk mereduce atau mengurangi parasitemia setelah 24 jam. Ini ada di gambar 4. Nah, lalu untuk inhibisi negatifnya ini artinya adalah parasitemia ini ada berkembang untuk inhibisi negatif. Nah, untuk kloroquine dan mefloquine ini tidak bisa untuk mengurangi pertumbuhan dari strain kloroquine yang resisten. Makanya bisa kita simpulkan kalau misalnya si 1103 atau SAR 116.242 ini lebih efisien dibandingkan dengan antiplasmodium yang sudah ada sebelumnya. Sebelum itu ada uji IC50 atau KM, didapat juga untuk perbandingannya ada kloroquine dan juga artemisin yang merupakan anti malaria juga yang sudah ditemukan lama. Ini ada perbandingannya ada untuk parasit Plasmodium falciparum di beberapa region. Dan ini juga didapat hasil, kalau misalnya hasil kita ini bisa dibandingkan lebih kecil dibandingkan daripada kloroquine itu sendiri untuk mayoritasnya. Nah, untuk validitasnya sendiri, karena kita uji in vivo, jadi tidak ditemukan validasi metode dari analisis ini. Mungkin segitu dari kami. Apakah dari Vina ada yang ingin ditanyakan atau sudah terjawab? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Vina. Ada lagi? Kalau nggak ada, boleh saya komentar? Iya Pak, silakan Pak. Jurnalnya, coba jurnalnya tahun berapa ya? Yang Iya, kalian Pak. acu tahun berapa? Tidak. Ya,
Untuk jurnal yang kita pakai itu tahun 2014 Pak, sama tahun berapa sih? Berapa nih? Di 2008. Untuk jurnalnya yang pertama itu yang triosaquin chloroquine pada tahun 2008, dan kalau misalnya untuk yang ceki-peki itu 2014, sekitar 2014-2015 Pak. Baik. Jadi kalau komentar saya gini, yang sudah kita pahami selama ini itu kalau resistensi itu selama kerangkanya ada itu nggak akan lama, nanti dia akan resistensi lagi. Makanya kalau anjuran saya, misalnya anti malaria itu kita mengupdate info yang sekarang digunakan apa, kelemahannya apa. Nah itu sebenarnya pijakannya ya. Jadi kalau seperti ini saya kurang yakin, walaupun itu jurnal ya. Jurnal itu kan apa namanya masih sebatas jurnal, belum diterjunkan ke apa malaria yang ada di manusia. Jadi khawatir saya misalnya jurnal ini diproduksi, begitu diproduksi dibuat pabrik udah pada resisten gitu ya. Karena walaupun tadi ada ujinya ya mengatasi resisten, karena kalau kerangkanya sama itu pasti nggak lama ya. Nah, jadi sebenarnya anjuran saya tadinya mengira kalian nggak tahu resistensi kloroquine, ternyata tahu. Tapi kalian tetap memilih jurnal yang basicnya kloroquine. Padahal kalian bisa mengikuti info. Sekarang itu malaria itu obatnya apa? Terus kelemahannya apa? Itu yang mestinya kalian acu ya. Seperti itu. Kalau menurut saya ini ya. Nah, terus coba saya tak share screen coba. Ya hilang ya. Jadi tadi itu saya tengok apa kloroquine itu nggak diniati, nggak di apa sudah apa nggak digunakan ya, nggak digunakan. Jadi anjuran saya bentar sebelum itu ini apa saya ingin di mana ya tentang Lipinski ya. Lipinski itu sebenarnya nah ini. Jadi Lipinski itu sebenarnya tadi udah yang pertama udah saya singgung ya. Jadi sebenarnya Lipinski itu yang aslinya itu seperti ini ya. Jadi bobot molekul itu lebih kecil dari 500 Dalton. Kemudian log P-nya itu lebih kecil dari 5. Kemudian donor ya, ikatan hidrogen itu 5. Kalau aseptornya lebih kecil dari 10. Jadi sebenarnya karena ini pakai 5 ini kan 5 kali 2, ini 5 kali 100. Makanya terkenal dengan hukum rule of 5 begitu ya. Jadi itu yang saya yakini rule of 5 itu yang seperti ini. Yang lain-lain itu saya nggak begitu apa ini meyakini gitu ya. Nah jadi kalau menurut saya untuk yang akan datang itu kalau ada obat-obat itu kita update yang baru ya, jangan yang lama karena nanti apa namanya kita udah susah-susah nanti nggak apa kurang bermakna gitu loh. Tapi yang bermakna kan tadi saya ini tapi udah hilang ya. Tadi itu saya baca kloroquine itu sudah jauh sekali ya, udah jauh sekali malah terus kemarin zaman COVID kan diekspos untuk COVID, tapi harus digabung dengan obat anti COVID. Terus akhirnya negara itu khawatir nanti terus banyak orang makan kloroquine, terus banyak yang resisten. Apalagi sekarang ini memang udah resisten ya seperti itu ya. Jadi saran saya itu. Jadi saran saya kalau ngacu jurnal yang update. Kenapa? Karena penemuan obat sekarang dengan zaman dulu lain. Zaman dulu itu dalam waktu 50 tahun obatnya masih eksis ya, tapi sekarang kuman-kuman juga apa aktif ya.
Sehingga mungkin 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu obat udah beda lagi seperti itu ya. Nah, terus tadi pakai Swiss Atme ya. Prediksi aktivitasnya pakai apa tadi? Yang lain kan pakai dongeng. Prediksi aktivitasnya pakai apa? Untuk Pakai kita pakai ini Pak, kelas online juga. ada dongengnya enggak? Aktivitas kita itu iron 2 hem itu kan cuman senyawa Pak, jadi kita nggak bisa docking Pak. Kenapa? Molekulnya kan ada. Terus kenapa nggak bisa dongeng? Oh, jadi prediksinya pakai pas online. Aktivitas biologi PA sama PI. Nah, yang setahu saya PA ini kan prediksi ya, prediksi aktivitas. Biasanya angkanya itu 0,7 itu baru sesuai antara prediksi dan uji in vivo atau in vitro. Dan itu harus kita konfirmasi. Kebetulan saya membimbing belasan skripsi di Wahid Hasim. Jadi saya telusuri dari PA. Nah, PA-nya itu minimal 0,7. Kalau 0,7 nanti terus kita lanjutkan dengan string, terus kita lanjutkan dengan docking, kita buktikan. Bisa enggak dia menyamai referen ligand. Jadi kalau hanya berdasarkan PA ini sangat-sangat lemah begitu ya. Sangat lemah. Jadi anjuran saya tadi padahal kan ada kode PDB. Kenapa kalian enggak docking kan? Tadi saya tengok ada kode PDB berapa tadi coba? Kode PDB buat yang Coba di linknya di chat ya atau di chat kodenya di itu. Kodenya di chat. Coba kita buka. Kodenya kode apa tadi? Apa? Kodenya tadi berapa? Bang. Oh, udah tahu. Coba kode PDB-nya tadi berapa ya? 7 berapa tadi? Lupa saya. Ya ketemu belum kodenya? chat Bapak. Ya, udah di chat. Oh ini. Yang mana ini? Yang 6 UKJ atau 8 JWT? Izin menjawab Pak. Ya. Untuk PFCAT-nya yang 6 UKJ Pak. Ya. Di jurnalnya ada ini dongengnya enggak? Untuk jurnalnya kita cuma uji in vivo Pak untuk CKPK sama trioxaquin dan chloroquine hybrid. Jadi untuk protein PFCLT dan PFM ini untuk mekanisme resistensinya Bapak. Jadi kalau untuk mekanisme aksi kloroquine menimbulkan efek antimaria itu karena dia berkaitan dengan iron 2 hem yang merupakan senyawa kimia. Jadi kami tidak bisa mendocking untuk efek antimalarianya ini, Bapak. Jadi yang di itunya apa namanya? Di jurnal juga, di jurnal yang didongengkan ini juga. Kalau
jurnal mengenai potensinya itu mereka ujinya secara in vivo dan in vitro, Bapak. Oh, in vivo dan in vitro ya. Kalau in vitro agak susah karena kalian kan nggak in vitro in vivo ya. Jadi mestinya harus ada konfirmasi prediksi docking mestinya. Internetnya lambat. Yang buka PDB susah. Ya, belum berhasil buka saya. Nah, internetnya lambat ya. Kode PDB-nya. Ya, jadi saran saya untuk selanjutnya itu apa namanya yang bisa kita praktekkan sehingga kita bisa untuk apa? Misalnya untuk PKM, untuk skripsi begitu ya. Jadi lebih apa namanya? Lebih berguna begitu ya. Nah, seperti yang kelompok lain kalau nggak salah pada latihan docking ya. Jadi apa? Nah, ini coba kita cek ya. Nah, ini kodenya tadi ya. Kelihatan ya. Single particle trio dan seterusnya. Ya, resisten chloroquine, plasmodium. Ini liganya kok ini apa? Kolesterol hemisuksinat. Nah, biasanya di sini ya. Jadi kalian kalau ada kode PDB pengen tahu apa itu, biasanya dia mengacu ke literatur ya. Di sini structure and resistant plasmodium seperti ini. Nah, biasanya ada ininya public abstract. Nah, seperti itu. Ini dasarnya ini ya. Jadi kalau PDB nanti dasarnya ini sehingga Anda bisa tahu ya. Nah, nanti bisa ditelusuri lagi, cari jurnal lagi, kira-kira ada nggak yang dokengnya begitu, sehingga bisa apa namanya lebih lengkap ya. Ya, kalau kalian langsung in vitro in vivo kan gawat ya. Jadi biasanya kalau PDB itu biasanya ada apa liga natifnya, ada liga natifnya. Nah, jadi mestinya kalau target seperti ini mestinya itu ada yang tervalidasi ya. Tapi ini penting ini ya, nanti akan saya telusuri. Jadi ini mestinya divalidasi, kemudian nanti ada hubungannya antara liga natif dan obat itu ya. Nah, di sini kan.
Yang satunya tadi apa ya? Yang satunya macet satu. Yang satunya 8JW apa ini? Delapan JW apa itu? JW. 8JW I ya. Plasmodium ya. Oke. Nanti ini akan saya cari nanti coba. Ya, jadi itu. ATP. Punya ATP. Ya, jadi catatan di sini yang perlu saya garis bawahi tentang PA tadi ya. Jadi di PAS online itu kita bisa memprediksi molekul apapun ya, bahkan molekul baru. Nanti akan terprediksi dan itu harus kita konfirmasi lagi karena itu baru awal itu ya. Baru awal dan nggak mesti benar, tapi paling nggak membantu kita ya. Membantu kita. Nanti dari PA yang di atas 0,7 kita ke string. Kalau nggak ketemu targetnya, ke string nanti baru ketemu protein target. Setelah protein target nanti baru terhubung ke penyakit. Nah dari penyakit itu terus kita cari targetnya lagi. Kemudian kita validasi. Kemudian kita uji ya. Nah jadi panjang ya. Jadi tidak cukup hanya PA di atas 0,7 itu enggak ya. Tapi juga ada kelemahannya. Tidak semua yang ada di PA itu, maksudnya gini, kalau nggak ada di PA itu bukan berarti nggak ada efek ya. Jadi PA pas online itu hasil penelitian orang. Tapi orang itu kan nggak sempurna. Sebagai contoh, paten saya itu kalau saya cari DPA nggak ada untuk analgetik antipiretik, nggak ada. Daftarnya aja nggak ada, apalagi PA-nya. Tapi ternyata lebih bagus. Yang ada di sana adalah sebagai anti Alzheimer. Dan saya buktikan di PA disebutin di atas 0,7. Saya buktikan, saya cari targetnya Alzheimer. Saya dokekan. Oh ternyata benar bisa ngalahkan rivastigmin. Bisa ngalahkan takrin. Jadi harus dikonfirmasi. Jadi nggak cukup hanya dengan PA ya. Dan docking ini juga jangan sampai kalian nggak tahu ya. Docking ini adalah software atau cara penemuan obat yang sudah dibuktikan untuk penemuan obat lapatinib. Mungkin ada yang dari CCRC ya. Jadi Prof. Edi waktu pidato pengukuhan itu dia cerita bahwa obat yang ditemukan dengan docking itu namanya lapatinib. Itu hanya ditemukan dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Bayangkan dengan Taxol 50 tahun menemukan obat. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu merubah struktur itu bisa puluhan tahun. Kalau sekarang kan enggak, bisa jam. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang di sini kelebihannya apa? Kalian sudah punya tambahan skill, yaitu menggunakan software Switch Atma ya. Nah, kemudian beberapa kelompok sudah punya skill tambahan yaitu mendokengkan.
Karena apa? Karena ilmu itu, doking itu sangat-sangat penting ya. Dan bisa-bisa farmasi nanti kalau nggak tertarik kalah ya. Kalah sama fakultas lain ya. Saya sekarang sedang dipesan sama profesor dari teknik kimia, bukan UGM tapi teknik kimia dari Universitas Sultan Ageng Tirtoyoso ya. Loh, saya awalnya heran, loh teknik kimia kok butuh doking buat apa? Ternyata enggak Pak, saya teknik kimia belajarnya ke hilir, ke penemuan obat. Nah, jadi orang lain itu tertarik sama penemuan obat, orang farmasi nggak tertarik ya. Sehingga dia apa? Dia pengen menganalisis secara sebelum in vivo dan in vitro, dia pengen tahu royal jelly itu sekuat apa. Untuk COVID bisa enggak? Ya, ternyata bisa, dari dokingnya bisa. Untuk daya imun, oh bisa, bahkan mengalahkan referen ligannya. Nah, jadi apa? Doking ini sudah bukan hanya di farmasi yang tertarik ya, bahkan orang teknik kimia sudah tertarik pengen mendirikan apa? Kapsul dari royal jelly. Nah, orang kimia, orang farmasi sendiri enggak pada tertarik. Nah, sehingga apa? Jangan salahkan kalau bidang lain itu tertarik ke farmasi karena memang menggiurkan begitu. Quiznya kita buka ya, sudah kita buka mungkin sampai jam 10 ya, cuma gampang paling 10 menit gitu ya, atau 5 menit. Nah sekarang kalau ada yang mau nanya silakan, kalau tidak ada silakan ditutup sama presenternya. Baik, Pak Hari dan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.